Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Nah, kita akan membahas banyak tentang YPAC. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Putu, Bintang dan Sri, selamat datang di Bali Now. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana Yayasan YPAC ini terbentuk dan siapa saja yang ada di yayasan tersebut. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih Pak Putu bisa jelaskan kepada pemirsa Bali Now tentang keberadaan YPAC ini dan apa sih yang melatar belakangi Pak Putu untuk mendirikan yayasan ini? Terima kasih. Sebenarnya yayasan ini bukan kami yang merintis. Sebelum itu sudah ada, karena ini ide Pak Gubernur Pak Sukarmen waktu itu di tahun 1975. Beliau memanggil istri dokter, ikatan istri dokter yang ada di Denpasar. Nah, kebetulan ketua IID itu adalah Ibu Sudiro. Beliaulah dipanggil sama Ibu Suwardano untuk membentuk sebuah lembaga sosial di Bali. Kemudian atas prakarsa itu disambut dengan baik oleh Ketua IID Bali, Ibu Sudiro dengan Bu Suwardano, kemudian melibatkan Ibu Sukarmen, melibatkan Ibu Laimina. Terus mereka itu berembuk-berembuk, hanya muncul ide membentuk atau membuat sebuah yayasan yang namanya waktu itu Yayasan Bunga Bali, bukan YPAC Bali. Karena lambang dari yayasan itu kan bunga melati. Bunga melati itu dipakai oleh Ibu Suwardano dan Ibu Sudiro, sehingga terbentuklah sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang penanganan anak-anak disabilitas, khususnya cacat fisik. Perintisan pertama sesuai dengan misi dan visi mereka awalnya itu adalah untuk membantu anak-anak disabilitas yang perlu perawatan medis, terutama operasi medis. Hanya yang sedang operasi, pasca operasi. Pasca operasi itu. Nah, di awal yayasan kita ini tidak punya tempat. Ya, tempat atau kantornya di mana ketua terpilih. Maka kantor pertama itu karena Bu Lemena yang jadi ketua, maka di kantornya di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Setelah itu pernah berkantor di Sherma Mendra karena Ibu Bude Ngurah yang jadi ketua. Kemudian pernah di Jalan Timur, ketuanya Pak Putu Wiryo Masno almarhum juga. Kemudian setelah itu Ibu Sudiro pernah berkantor di Jalan Sutoyo, pernah juga berkantor di Jalan Imam Bonjol di kantor kebakaran pemadam itu. Pemadam ya. Ya. Setelah itu, setelah berjalan ketua berganti-ganti. Jadi ketuanya pernah jadi Ibu Suwardano, kantornya baru di YPAC. Nah, YPAC sendiri itu adalah cabang dari YPAC nasional sebenarnya. Di Indonesia itu ada 16 YPAC yang visi misinya sama. Kemudian di tahun 86 baru kita membeli tanah di Jimbaran 10 Aro itu. Di tahun 86. Di tahun 87 saya tidak tahu persis bisa kerjasama dengan BIWA. BIWA itu kepanjangan Bali International Association Women. Jadi kerjasama dengan istri ekspatriat ya, ya BIWA ya. Kemudian kita dibantu sebuah gedung bertahap hanya
banyak gedung di YPAC itu dibantu oleh donatur. Peran donatur itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, saya sebagai ketua menggantikan Ibu Retno Indaryati Tahun berapa Kusuma. itu, Pak? Saya ketua mulai tahun 2017. 17 saya ketua. Kemudian sampai sekarang ini yang periode kedua saya. Nah, itu sebenarnya sejarah singkat YPAC Bali. Dari YPAC Bali itu merupakan bagian dari YPAC nasional. Oh gitu. Jadi sampai sekarang berapa siswa didiknya di YPAC? Kalau siswanya Jumlahnya? ada 35 orang, tetapi yang tinggal di asrama 22. Oh, berarti ada yang Antar tinggal jemput. di sana juga, ada yang pulang. Ada yang pulang. Tapi diantar jemput. Diantar jemput Dari semua. daerah mana aja, Pak Putu? Kalau siswa kami ada yang dari jauh, dari Batam ada. Ini Banyuwangi. Oh, Tapi kalau umumnya Bintang dari jadi Bali. oh gitu. Iya. Mayoritas dari Bali. Dari Bali. Tapi ada juga yang di luar Bali. Di luar Bali. Oh, berarti yang di luar Bali itu ya yang di asrama Yang di itu asrama. ya. Gitu. Berarti sampai yang di asrama 50%-nya ada, Pak? Lebih 60%. Oh iya. 60%. Sebenarnya banyak yang mau masuk ke YPAC, cuma daya tampung asrama kan cuma 20 orang. Terbatas ya. Oh. Jadi yang dari jauh tuh tidak sanggup untuk antar jemput, kan tidak mungkin. Iya, iya. Dari Singaraja antar jemput kan Iya. terlalu jauh. Iya, betul. Iya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali TV masih bersama Bali Now dan masih bersama Ketua Yayasan YPAC dan anak-anak didiknya juga hadir di sini. Tadi kita sudah membahas tentang keberadaan yayasannya, Pak Putu. Nah, Pak Putu, yayasan ini kan tidak hanya satu jenis ampura kelainan dari anak tersebut, tapi bermacam-macam ya kalau di YPAC yang di Nusa Dua ya Pak. Ya. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now? Kalau siswa kami yang ditampung di SLBD YPAC Bali itu ada beberapa jenis kelainan. Yang paling utama yang berkelainan fisik, tunadaksa. Ada juga yang Down syndrome. Dan ada juga yang tunagrahita. Jadi kemampuannya agak kurang. Dan ada juga yang memiliki kemampuan disabilitas ganda. Di samping fisik juga mentalnya. Ada yang seperti itu. Oh, berarti bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Tapi dulu apakah satu jenis aja atau tunadaksa aja? Apa? Ya, kalau dulu memang kita hanya menampung anak-anak yang berkelainan fisik aja, tunadaksa aja. Namun setelah terbitnya undang-undang dari kementerian bahwa sekolah luar biasa di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali, diwajibkan menerima berbagai jenis kelainan, tidak boleh menolak. Dan itu wajib. mulai tahun berapa itu Pak Putu? Sekitar 10 tahun yang lalu. Oh. Sudah cukup lama sebenarnya. Iya. Jadi yang ada di YPAC itu tidak hanya yang dominan secara fisik, tapi juga ada yang Down syndrome, autis, ada yang bahkan ada yang triple, cacatnya triple. Jadi gitu ya? fisik, kemudian mental, dan termasuk dia anak Dan autis. Ya, Oh. tidak bisa diatur. Iya. Tapi kalau hiperaktif. secara hukum itu bukan anak pencuri, itu bukan. Cuma dia tuh ingin istilahnya? Mereka mempunyai kelainan kleptomani. Iya, Ya, kleptomani. ingin mengambil tapi bukan untuk mencuri, untuk cuma memiliki, kadang-kadang hasil yang diambil dibagi sama teman-teman. Oh, hanya mengambil tapi tidak untuk kebutuhan dia Nah, sendiri. jadi kebutuhan teman-teman. Iya, karena klepto itu Klepto, kelainan ya. Ada juga yang seperti Ada yang itu. seperti itu. Itu di asrama atau dipulangkan Pak Putu? Kebetulan ini sudah tamat. Oh, Sudah tamat iya, ya. iya. Waduh, berarti di sana dibina selain diobatin juga Pak Putu? Kalau
kita memang memberikan beberapa jenis Terapi. keterampilan. Fisioterapi kan kalau sekolah luar biasa di bagian D itu fisioterapi menjadi ikonnya. Kita punya tenaga fisioterapi 1. Oh iya. Jadi ikonnya itulah yang paling kita tonjolkan untuk mereka-mereka yang secara fisik mengalami hambatan. Mungkin ada yang kekakuan, itu yang ditangani oleh bagian fisioterapinya. Ada tenaga itu khusus. Kalau di sekolah lain kan tidak ada. Tidak ada. Kalau sekolah lain mungkin ada guru yang spesialis untuk menangani pembinaan bicaranya. Gitu. Oke. Nah sekarang ke Bintang sama Sri ya. Ke Bintang dulu deh. Bintang sekarang sudah kelas berapa? Baik, sebelumnya perkenalkan silakan. Nama saya Muhammad Bintang Ramadan. Saya bergabung di PAC Bali itu mulai tahun 2013. Awal-awal masuk IPAC itu kelas 1 SD dan saya sekarang kelas 3 SMA. Waduh, dari kecil ya? Iya. Kecil dari umur berapa? 7 tahun mungkin? 5. Ya, 5 tahun. Ya ampun. Bintang ganteng loh ya, cakep loh. Ya, berarti dari tahun berapa berarti Bintang? Tahun 2013. 2013 Iya, ya, dan sekarang sudah SMA. Kalau Sri? Kalau saya sih dari 2023. 2023. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, berarti jauh lebih kelasnya lebih tinggi Bintang ya? Oke. Bintang dan Sri katanya berprestasi ya? Ya, apa aja prestasinya kalau boleh tahu? Sri dulu apa Bintang? Boleh siapa dulu deh? Ya, Bintang dulu. Baik, untuk prestasi Bintang sendiri pada tahun 2023, terakhir 2 tahun lalu Bintang mendapatkan 2 kali gelar di nasional, yaitu pada bulan Agustus di Palembang, Bintang mengikuti Pekan Paralimpik Nasional atau sering dengan singkatan Peparpenas. Bintang mendapat medali perak dan bulan Septembernya Bintang berangkat kembali ke Bogor mengikuti lomba balap kursi roda. Bintang mendapatkan medali emas. Waduh, akhirnya naik peringkat ya. Luar biasa. Kalau Sri? Kalau saya di tingkat nasional itu vlog AKPDBK 2024 ya. Oh gitu, 2024. Berarti setahun yang lalu ya. Kalau Bintang 2023. 2023. Oke, baru-baru aja. Berarti sekarang masih apa yang ditekuni, apa yang sudah menjadi prestasi tetap ditekuni ya? Tetap ditekuni. Tetap latihan Iya. gitu. Tapi mungkin nggak se-strength waktu akan lomba. Akan ya? lomba akan tanding gitu. Oke. Nah Pak Putu, kegiatan apa aja sih yang sebenarnya diberikan kepada mereka? Untuk anak binaan kita, khususnya di sekolah luar biasa itu kita berikan di samping pendidikan secara formal juga ada ekstranya, ekstra tata boga, handicraft, kemudian tata rias. Tata rias juga. Ya, tata rias yang memungkinkan bagi anak gitu. Yang lain-lain kita belum. Kita seperti untuk tata busana kita punya alatnya, tapi anaknya yang belum ada. Ya. Belum memungkinkan. Jadi mentor-mentornya dari siapa Pak Putu? Kalau mentor di samping dari guru, kita carikan guru keluar yang sudah profesional. Gitu. Iya, jadi kita tidak ya setengah-setengah gitu. Iya, betul, jadi kita betul. fokus untuk yang kalau tata boga, expert di tata ya, boga tata boga gitu. kita memang ada guru yang sudah profesional di bidang itu. Tata rias juga begitu, kemudian tata handicraft itu juga. Iya. Ya. Dan yang lagi satu yang sama Pak olah vokal itu? Olah vokal. Oh ada juga. Ada. Nah, kebetulan anak-anak kita yang jadi binaan IPAC itu diharapkan nanti mampu bersaing dengan teman-temannya yang di sekolah lain. Iya betul. Setiap tahun biasanya ada lomba. Jadi kita berharap selalu ada yang mewakili IPAC ke tingkat nasional. Iya, itu yang utama juga ya, prestasi bagi siswa-siswi ini ya Pak Putu. Nah kalau untuk handicraftnya itu kemudian kan mereka sudah membuat
apa ya karya-karya keterampilan itu disalurkan kemana? Satu kebetulan kita punya volunteer dari Skotlandia dulu, tapi sekarang sudah pindah ke Melbourne. Ibu Marilyn ini punya kenalan bule yang punya restoran di dekat Melasti. Nah, tapi saya belum tahu ibu siapa itu, tidak kenal saya. Ya, Nggak pernah ketemu? nggak pernah ketemu. Cuma ibu itu menyuruh stafnya untuk mengambil hasil karya anak, dibawa ke Melasti. Di sana dijual. Nah, hasil jual itu mereka tidak minta sepeser pun, semua dikembalikan ke YPAC. Jadi untuk memberi bahan, jadi untuk pokok untuk mengembangkan usaha itu. Bahan-bahan juga mereka juga menyalurkan Ada atau uangnya itu? ada juga yang dari donatur memberikan. Oh, ada dari Karena donatur. kadang-kadang donatur tuh bertanya perlu apa. Kita sebutkan dah kebutuhan. Ada yang diberikan oleh donatur. Iya. Itu yang dikembangkan dan Berarti keterampilan apa aja biasanya yang mereka buat? ada keterampilan menyulam, membuat Waduh. gelang, kalung, gitu. Dan kemudian ada dompet. Dompet itu kita beli di Kumbosari. Nah, itu diisi pernak-pernik. Oh, mani-mani. Mani-mani itu. Gitu. Jadi sehingga hasil karya itu mempunyai nilai lebih. Gitu. Iya, bisa Bukan yang memiliki value konsumen ya. kita orang-orang bule biasanya. Iya, Ya, iya, iya. gitu. Berarti keterampilan juga di sana Ya. ya. Dan itu siswanya sebagian besar atau lebih banyak keterampilan apa, Pak Putu? Kalau kita kepada anak-anak itu diberikan keleluasaan untuk memilih. Untuk memilih. Ya, ada yang tata boga, yang tangannya normal umumnya milih tata boga. Oh, iya. Karena Apa yang anak-anak mereka bisa berpikir, kerjakan ya, itu ya yang keterampilan itu bisa dipakai bekal satu saat dia kembali ke rumah masing-masing. Kalau ada juga yang punya hobi tata rias, itu ada yang bersolek. Kebetulan kita punya tempatnya juga. Walaupun itu sederhana, tapi punya tempat. Kalau kita kan sering diundang tampil di hotel, itu anak-anak merias sendiri, sudah mulai bisa. iya, Gitu. jadi nggak usah Jadi panggil tidak lagi. bergantung, kecuali memakai busana Bali baru minta tolong. Jadi mereka tuh punya bekal yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Iya, Karena harapan kita mereka setelah pulang kampung nanti tidak bergantung sama orang lain, apalagi kepada keluarga. Tidak itu berharap kita. Berarti donaturnya biasanya dari mana aja, Pak Putu? Apakah hanya di Bali aja? Donatur kita ada yang dari hotel, pas hotel yang di Nusa Dua, misalnya seperti Nusa Dua, Bed dan lain-lain itu pas ulang tahun. Tapi sebelumnya kita disurvei dulu perlu apa. Jadi kita sesuai kebutuhan diberikan. Ada juga yang pribadi-pribadi gitu. Dan sering tamu-tamu itu memberikan sesuatu sesuai kebutuhan. Iya, iya. Jadi sesuai permintaan kita. Sehingga apa yang dibantu itu tidak mubazir. Betul, betul. Itu harapan kita. Berarti luar biasa ya, beruntung masih ada donatur, para donatur yang membantu apa keperluan dari mereka ya. Oke, nanti kita lanjut di segmen keempat ya Pak Put. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV masih bersama Bali Now dan masih bersama YPAC bersama Ketua Yayasannya Pak Putu dan siswa-siswinya. Nah, langsung ke Bintang sama Sri ya. Tadi kan bilang kalau Bintang sampai mendapatkan emas ya, Iya, dan emas. itu di luar Bali Di luar lombanya Bali, ya. antar provinsi. Nah, sekarang ceritakan kepada pemirsa Bali Now, gimana sih pengalaman saat mengikuti lomba ke tingkat nasional Iya, berarti tingkat ya? nasional. Gimana tuh pengalaman Bintang sama Sri? Coba dulu. Bintang dulu dong. Baik, Yang gedean dulu ya. Iya. Sebelumnya Bintang sendiri mengikuti lomba balap kursi roda itu sudah 5 kali, mewakili Provinsi Bali, terutama di tingkat nasional. Pertama di Semarang, kemudian di Jakarta, kemudian karena beberapa tahun lalu itu ada COVID-19, jadi pemerintah atau Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional itu mengadakan lomba balap kursi roda online.
Kemudian tahun 2023 seperti yang Bintang jelaskan tadi, Bintang mendapatkan perak dan emas. Nah, untuk pengalaman sendiri mungkin di sananya ya, di saat saat ketemu teman-teman lah ya. Untuk pengalamannya sendiri, Bintang senang dapat berkenalan secara langsung dengan teman-teman dari provinsi lain. Kita juga sempat bertukar sosial media, dan sampai sekarang pun masih ada beberapa teman dari provinsi lain yang sering menghubungi gitu. Oh iya, Iya. berarti dari situ jadi pertemanan Iya, semakin banyak iya. ya, nggak cuma prestasi Nambah ya, relasi walaupun juga. dari mereka. Ya, kalau Sri Kalau saya sih banyak pengalaman atau sedikit pengalaman nih ya? Masih bingung dia Sri gimana? Apakah ketemu teman-teman yang Sri kan sampai ke luar daerah apa di Bali aja? di Bali aja. Oh, di Bali Soalnya aja. Pertaman. Oh gitu, berarti yang sampai ke luar daerah sampai tingkat nasional Bintang. Iya. Kalau Sri masih di Secara online. Oh, secara online. Jadi beda ya pengalaman sama Bintang Iya, ya. beda. Kalau Bintang bisa ketemu fisik langsung Iya. sama teman-teman. Kalau Sri mungkin belum. Harus ada apa peningkatan nanti mungkin ya, atau mungkin ada rencana ikut lomba apa gitu ke depannya Sri? Udah Rencana? ikut lomba. Kalau Udah. ke depannya sekarang ikut lomba udah. Udah. Di tahun berapa? Tahun 2025 2025 bulan? Januari. Oh, Januari. Oh, berarti baru-baru. Kemudian di tahun 2025 ini apakah akan mengikuti lomba lagi atau next di 2026? Pasti. Ya, pasti. Harus ya, Ya. harus dan harus terus up terus ya. Oke, Terus kalau update. betul. Kalau Bintang akan ada lomba lagi mungkin di 2025 ini? Kebetulan karena Bintang sendiri sudah kelas 3 SMA, mungkin untuk mengikuti lomba membawa nama sekolah, antar provinsi mungkin sudah tidak. Tapi kebetulan di YPAC kita mempunyai grup dance. Nama grup kita sendiri itu namanya Dance Nusantara. Waduh, keren. Yang diisi oleh saya terutama. Kemudian ada Sri, habis itu ada 2 teman lagi, Irfan dan Lista. Dan kebetulan kemarin ini beberapa hari lalu, mungkin 3 hari yang lalu ya, kita baru saja selesai melakukan perekaman mengikuti lomba menari di atas kursi roda yang diadakan oleh Wafcai. Keren banget, kreatif dan aktif juga ya mereka yang memang harus perlu anak-anak yang aktif ya, biar maksudnya ke hal-hal positif ininya ya. Bisa menghasilkan karya juga, prestasi juga. Nah, Pak Putu melihat ini bagaimana melihat anak-anak dengan keterbatasan tapi memiliki prestasi yang luar biasa, kemauan yang luar biasa. Bangga nggak sih Pak Putu? Tentu saya sangat bangga, saya bangga sekali gitu. Karena anak-anak yang seperti ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka itu punya potensi yang terpendam yang patut dikembangkan. Seperti Bintang salah satu contoh. Bahkan saya sebagai salah satu pelatih itu ikut membesarkan seorang atlet yang sudah go internasional. Siapa nih kok? Nengah Widiasih. Dulu kan jadi anak binaan kita. Jadi selama sampai SMP, kebetulan di tahun itu kita belum membuka kelas SMA. Jadi kita carikan sponsor untuk melanjutkan ke SMA. Jadi kita titip di sekolah Dwi Jenderal Bualu, sekolah di sana SMA, terus kita bina sehingga mereka punya power yang cukup bagus, dilihat oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Andi Malarangeng, sehingga dengan Widiasih itu ditarik oleh NPC nasional berpusat di Solo, sana dilatih. Sebenarnya dengan Widiasih itu sudah punya prestasi bagus, juara 1 di tingkat nasional waktu PON di Samarinda, kemudian terus dilatih, mendapat medali emas di Olimpiade di Brasil, kemudian dapat emas di Olimpiade Jepang. Memang di tahun-tahun itu untuk di Asia Tenggara Nengah itu istilahnya tidak ada lawan, bagus sekali prestasinya. Nah itu binaan anak YPAC dulu. Nah sekarang
Menengah itu sudah tamat, jadi milik Bali, milik Bali. Jadi menengah itu sekarang sudah ada di bawah NPC Bali. Oh. Itu awalnya memang kita yang ikut membesarkan. Karena mungkin Di prestasinya atas ya. binaan saya, dan salah satu Bali waktu itu punya pelatih yang cukup bagus, tapi sekarang udah almarhum, Pak Ketut Mijo. Bagus sekali. Cara melatihnya, programnya itu luar biasa. Metode pelatihannya. Karena kebetulan Pak Mijo itu adalah mantan atlet yang berprestasi juga gitu di angkat beratnya. Jadi paham bagaimana Paham metode betul, pelatihan ya. paham betul bagaimana cara melatih anak tunadaksa. Iya. Kebetulan beliau juga adalah guru olahraga di sekolah luar biasa gitu. Iya. Jadi istilahnya sambung bergayut lah. Iya, betul dan Kayak ternyata sambut lah gitu. YPAC ini menghasilkan anak-anak yang berprestasi luar biasa, bukan hanya sampai nasional tapi go internasional ya. Salah Prestasi. satunya di Asia. Iya, luar biasa. Semoga lagi nanti adik-adiknya mencetak prestasi yang sangat luar biasa, nggak cuma sampai nasional ya, Bintang Sri. Mungkin ya kita nggak tahu ya Pak Putu ya, ternyata Maka saya mereka berharap gitu, anak-anak binaan YPAC bahkan di seluruh Bali gitu yang disabilitas yang belum pernah meraih juara, jangan pernah putus asa. betul. Terus bangkit, berlatih, Iya, berlatih. jangan putus asa gitu ya. Kemungkinan tuh tidak tertutup. Iya. Kemungkinan selalu ada gitu, jika kita mau berprestasi. Dan ada anak kita yang Down syndrome juara peragaan busana itu ke tingkat nasional juara dua dia. Kemarin Padahal rasanya tidak mungkin, ternyata mungkin sampai nasional. sangat tidak mungkin. Tapi waktu dilombakan Bisa. dia terpilih menjadi juara 2 tingkat nasional. Akhirnya dipanggil ke Bogor kemarin oleh Pak Berarti Menteri. dia mampu gitu loh Mampu. melakukan gitu. Nah inilah saya berharap kepada guru-guru kami yang kebetulan guru honor semua. Mari kita bergandengan tangan bekerja sama untuk menumbuh kembangkan anak-anak disabilitas supaya prestasi muncul. Jangan tidur di rumah aja. Itu harapan kami. Sehingga anak-anak disabilitas itu benar-benar mampu mengangkat derajat hidupnya, mampu mengangkat nama keluarga, nama sekolah. Dengan Itu prestasi harapan dalam ya. prestasi. Iya, betul-betul. Kebetulan salah satu contoh dengan Widyasih Bintang. Iya. Dan ada beberapa yang pernah meraih juara 1 seperti Gede Susilo, Putu Asis, dan Yulia. Itu kita punya banyak yang sudah mencapai juara 1 di tingkat nasional. Oke, luar biasa ya. Nah, berarti apa nih harapan Pak Putu ke depannya terhadap anak-anak YPAC dan juga YPAC sendiri? Apa nih harapan ke depannya? Harapan ke depan, seperti yang kami sebutkan tadi, jangan pernah berputus asa. Dan khusus kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Bupati terpilih, mohon jalan kami yang sampai saat ini belum dipaping, paling tidak bisa dipaping. Itu harapan kami kepada pemerintah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti Pak Bupati menonton. Iya, semoga iya. Oke, dan berguna bagi yayasan serta anak-anak yayasan ya. Oke, matur suwun Pak Putu sudah hadir di Bali Now. Semoga YPAC semakin banyak mencetak anak-anak yang berprestasi dan Bintang serta Sri terus berprestasi ya. Harus up terus gitu ya. Siapa tahu dari nasional bisa go internasional. Oke, matur suksema. Iya. Terima kasih. Nah, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.